Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hikmawati, NIM 191354029 dari D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan membahas proyek mandiri yang sudah saya buat yang berjudul Sistem Kendali Level Air dengan menggunakan metode PID. Untuk penjelasan lebih detail, selamat menyaksikan video berikutnya. Sistem kendali level air untuk pengisian kecap dengan metode PID. Untuk memenuhi tugas proyek mandiri mata kuliah Sistem Kendali Digital. Latar belakang mengambil proyek mandiri dengan judul tersebut yaitu proses pengisian kecap yang masih menggunakan perkiraan manusia sehingga memungkinkan volume kecap tidak konsisten yang pastinya akan mempengaruhi penilaian konsumen terhadap hasil produksi. Diagram sistem untuk kendali tersebut, yang pertama ada set point, yang kedua controller, yang ketiga driver, yang keempat aktuator, dan yang kelima sensor. Untuk komponen yang digunakan, set point sendiri menggunakan potensiometer, pemproses menggunakan Arduino Uno, driver menggunakan L298, aktuator menggunakan motor pump DC, dan yang terakhir sensor menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Desain mekanik seperti berikut. Uji komponen. Tahap selanjutnya setelah realisasi mekanik yaitu uji komponen. Untuk uji komponen yang pertama, Arduino Uno, potensiometer, ultrasonik, driver dan aktuator, dan yang terakhir uji komponen LCD. Dengan kesimpulan, semua komponen dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya masing-masing dari setiap komponen. Tahap perancangan selanjutnya yaitu filter digital, di mana dapat terlihat bahwa respon dari sensor masih memiliki banyak noise, sehingga diperlukan proses filter untuk menghilangkan noise dengan tahapan seperti berikut. Mencari parameter T dan F untuk mendapatkan frekuensi cutoff. Hasil filter digital sebelum dan sesudah difilter seperti berikut. Selanjutnya ada tabel metode Ziegler-Nichols 1 yang digunakan untuk mencari parameter KP, TI, dan TD. Realisasi desain kendali dengan menggunakan metode ZN1. Langkah yang pertama, setelah menemukan parameter filter digital, selanjutnya mencari parameter L dan T. Dicari dengan cara seperti berikut. L sinyal nyata dibandingkan dengan L gambar dan range sinyal nyata dibandingkan dengan range gambar. Rumus ini pun berlaku untuk mencari parameter T. Hasil dari realisasi tahap ini mendapatkan parameter L sinyal nyata dengan hasil 0,16 dan T sinyal nyata dengan hasil 1,47. Sehingga didapatkan parameter KP sebesar 11,025, TI 0,32 dan TD 0,08. Proses perancangan desain kendali ZN1. Respon awal yang didapatkan pada proses PID backward difference ZN1 dengan hasil overshoot sebesar 0%, error steady state sebesar 100, rise time 12,60 second, dan settling time 10,70 second. Selanjutnya ada tabel parameter yang harus diperhatikan untuk melakukan tuning agar respon sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya
ada tahapan tuning parameter dengan mengubah parameter KP menjadi 11, TI 0,032 dan TD 0,08 sehingga didapatkan parameter overshoot sebesar 0%, error steady state 32, rise time sebesar 21,46 second, settling time 20,85 second. Tuning parameter yang kedua dengan mengubah parameter KP menjadi 25, TI 0,012 dan TD 0,08 sehingga didapatkan parameter overshoot sebesar 0%, error steady state sebesar 19, rise time sebesar 12,60 second dan settling time sebesar 10,70. Tuning parameter ketiga, nilai KP sebesar 28, TI 0,012, TD 0,08 sehingga menghasilkan parameter overshoot sebesar 0%, error steady state 3, rise time 22,34 dan setting time 23,54. Respon akhir dari backward difference Gen 1 disetting KP sebesar 32, TI 0,012 dan TD 0,08 dengan menghasilkan parameter overshoot sebesar 0%, error steady state 0, rise time 19,97 second dan settling time sebesar 15,78. Tahap selanjutnya adalah uji gangguan dari sistem.